Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan video singkat tentang dinamika hutang pemerintah dan defisit anggaran yang disusun oleh saya, Devi Wulansari, NIM B300 1940. Saya Maifa Bella Defensa dengan NIM B319 0006. Saya Anggita Desterliandini, NIM B319 0025. Perkenalkan, nama saya Fania Halda Firdausa dengan NIM B300 1934. Apabila pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah akan meminjam dari sektor swasta untuk mendanai defisit anggaran. Hal tersebut yang dinamakan hutang pemerintah. Alexander Hamilton percaya bahwa hutang nasional jika tidak berlebihan akan menguntungkan kita semua. Sedangkan James Madison berpendapat bahwa hutang publik adalah kutukan. Besarnya hutang pemerintah. Salah satu cara untuk menilai besarnya hutang pemerintah adalah membandingkannya dengan jumlah utang negara-negara lain. Masalah pengukuran. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pemerintah yang sama dengan jumlah utang baru yang dibutuhkan pemerintah untuk mendanai operasinya. 4 masalah dengan ukuran defisit anggaran biaya. 1. Inflasi. Defisit yang diukur seharusnya sama dengan perubahan utang real pemerintah, bukan perubahan uang nominal. Namun demikian, defisit anggaran yang biasa diukur tidak mengkoreksi inflasi. 2. Aset modal. Biasanya ketika mengukur utang pemerintah secara keseluruhan, kita seharusnya mengurangi aset pemerintah dari utang pemerintah. Karena itu, defisit anggaran seharusnya diukur dari perubahan utang dikurangi perubahan aset. 3. Kewajiban yang tidak dihitung. Sebagian pengamat ekonomi dan riset berpendapat bahwa defisit anggaran yang diukur adalah keliru, karena mengabaikan beberapa. 4. Siklus bisnis. Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. 4. Siklus bisnis. Banyak perubahan dalam defisit anggaran pemerintah terjadi secara otomatis menanggapi perekonomian yang berfluktuasi. Pandangan tradisional pemerintah atas utang pemerintah mengonsumsikan bahwa ketika pemerintah memotong pajak dan menjalani defisit anggaran konsumen menanggapi pendapatan setelah pajak mereka yang lebih tinggi. Pandangan Richardian atas utang pemerintah. Menurut pandangan Richardian, konsumen melihat ke depan dan karena itu mendasarkan pengeluaran mereka tidak hanya pada pendapatan sekarang, tetapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Prinsip umumnya adalah bahwa utang pemerintah ekuivalensi dengan pajak masa depan, dan jika konsumen cukup melihat ke depan, pajak masa depan akan ekuivalensi dengan pajak saat ini. Pandangan ini disebut dengan ekuivalensi Ricardian. Implikasi dari ekuivalensi Ricardian adalah bahwa pemotongan pajak yang didanai utang tidak mempengaruhi konsumsi. Logika ekuivalensi Ricardian tidak berarti bahwa seluruh perubahan dalam kebijakan fiskal tidak relevan. Perdagangan yang ditandai dengan meminjam dari mancanegara. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Yang akan dibahas di studi kasus ialah mengapa orang tua meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Perdebatan mengenal ekuivalen Ricardian sebagian merupakan perdebatan tentang bagaimana generasi yang berbeda saling dihubungkan. Pembelian Robert Barto terhadap pandangan Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa orang tua meninggalkan warisan kepada anak-anaknya karena mereka sangat menyayangi anak-anaknya. Namun, apakah ateisme ini benar-benar merupakan alasan orang tua meninggalkan warisan? Sekelompok ekonom menyatakan bahwa orang tua menggunakan warisan untuk mengendalikan anak-anak mereka. Orang tua sering menginginkan anak-anak mereka melakukan beberapa hal untuk mereka, seperti menelepon ke rumah secara teratur dan berkunjung pada saat liburan. Barangkali orang tua menggunakan ancaman implisit untuk mencabut warisan untuk mendorong anak-anak mereka agar lebih perhatian kepada mereka.
Untuk menguji statement motif warisan, ini para ekonom mengkaji data tentang seberapa sering anak mereka berkunjung kepada orang tua mereka. Mereka menemukan bahwa semakin kaya orang tua, semakin sering anaknya akan berkunjung. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah hasil uji yang lain. Hanya kekayaan yang bisa ditinggalkan sebagai warisan yang dapat mendorong tunjangan yang lebih sering. Kekayaan yang tidak dapat dijadikan warisan seperti pensiunan. Temuan ini menyatakan bahwa mungkin ada lebih banyak hal dalam hubungan di antara generasi daripada sekedar altruisme. Demikian video singkat dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.